Pemirsa setia on the spot, begal motor yang marak terjadi di Indonesia membuat semua pemilik motor semakin mawas diri dan sangat hati-hati. Beberapa juga semakin curiga dengan gerak-gerik orang-orang mencurigakan di sekitarnya. Rasa percaya kepada orang asing nyaris punah dalam diri mereka. Dan dalam segmen On the Street kali ini, kami akan menguji beberapa pemilik motor yang ada di jalan. Apakah kepekaan sosial mereka terhadap masyarakat yang membutuhkan masih ada, atau sudah dipenuhi dengan ketakutan akan pembegalan motor? Dalam keadaan kritis, seseorang mungkin tidak menyiapkan uang lebih jika ada kerabat yang sakit. Kali ini agen On the Street akan diturunkan untuk meminjam motor dengan alasan ada kerabat yang sakit. Di lokasi sekitar kampus, kita menurunkan agen pertama, yaitu laki-laki yang sedang membawa anak sakit. Mas, maaf mas, saya nggak tolong mas, boleh nggak mas? Apa? Saya boleh pinjam motornya nggak mas? Motor apa? Motor. Pinjam motor? Pinjam yang lain aja. Mau nganterin adik saya lagi? Iya, ya udah. Naik tuh. Angkot bisa. Oh iya mas, makasih mas ya. Mau barang sama ibu, mau naik motor gitu. Nggak ada uang bu buat bayar angkot. Boleh nggak minta tolong bu, minta tolong. Ada saya lagi sakit bu, itu nggak mau nolongin kita ya bu. Anterin sebentar bu. Kalau orang itu mau belanja soalnya. Hasilnya, tidak ada yang mau meminjamkan. Bagaimana jika agen yang diturunkan adalah perempuan yang menggendong anak kecil? Mas, boleh minta tolong nggak mas? Boleh pinjam motornya nggak? Saya mau ke rumah sakit nganterin adik saya kasihan. Rumah sakit yang dekat aja dari sini. Dia pusing, sabar deket sini aja mas, Puri Kembangan atau daerah situ. Lagi pergi juga nih. Pergi ke mana? Makasih ya mas. Ternyata sama saja. Tidak ada yang mau memberikan bantuan untuk perempuan ini. Mungkin para mahasiswa dan penduduk di sekitar sudah sering menonton berita pembegalan di televisi. Jadi mereka sedikit takut untuk memberikan pinjaman motornya. Makasih ya. Tim pun beralih ke beberapa toko dan supermarket untuk mencari beberapa target. Apakah kali ini ada yang mau meminjamkan motor? Di supermarket pun sepertinya sama. Tidak ada yang mau memberikan. Ada beberapa yang mungkin iba dengan agen kita, namun mereka lebih memilih menawarkan uang untuk naik taksi atau kendaraan lainnya dibanding mengantar mereka ke rumah sakit. Iya, saya bukan doang, Mbak. Bentar aja. Ada saya lagi sakit, Pak. Ini anak sakit, Pak. Mbak, bentar lagi, Mbak. Bentar aja. Pemilik motor yang satu ini malah lari ketakutan ketika agen kita mulai meminta pinjaman motornya. Pak, ini sih Pak, boleh pinjam motornya nggak Pak? Kenapa emang? Mau kemana? Saya mau ke rumah sakit nganterin adik saya, dia sakit Pak, dari semalam dia demam. Aduh, maaf banget. Lagi nunggu ini. Itu, lagi nunggu situ. Kasihan Pak, adik saya benar-benar butuh banget ke rumah sakit Pak. Sebentar aja Pak, saya mau pinjam motornya. Cari yang lain aja deh. Atau enggak, Bapak anterin saya aja deh, saya minta tolong. Ada apa deh? Saya mau pinjam motornya Bu, adik saya sakit demam. Saya mau ke rumah sakit. Kita kan lagi ada ini. Pak, anterin aja dulu, tuh anaknya panas. Terus ibu gimana? Ya udah ibu tunggu di sini aja. Akhirnya setelah di beberapa toko, kami menemukan pasangan suami istri yang baik hati. Sang istri rela menunggu di toko tersebut agar suaminya mengantar agen On the Street ke rumah sakit. Sabar ya, Ayu.
Dalam beberapa kasus, toko dan supermarket memang sering menjadi sasaran peminta-minta atau para begal untuk mencari target. Ini membuat orang-orang menjadi semakin mawas diri, apalagi keamanan di depan toko atau supermarket kurang maksimal. Supermarket dan toko sudah kita coba. Bagaimana jika ruang lingkupnya diperbesar? Kru bersama agen ingin menguji kepekaan sosial masyarakat di pasar dan mal. Seperti apa reaksi masyarakat? Saya mau kesini cari-cari toko elektronik jangan. Saya belum ketemu. Tolong yang motor. Ngapain? Ya di sana kita. Bentar ya mas ya. Bentar aja. Parah mas. Ada salah lagi parah mas. Saya mau ke pasar. Sorry mas, saya lagi buru-buru. Pulang saya punya HP sendiri. Saya kirim dulu. Ya udah lebih baik gua kasih duit deh buat lu ya. Gua lagi buru-buru. Tolong mas anterin saya deh. Gua lagi buru-buru, lu nggak denger gua. Di pasar ini banyak masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang membawa motor. Mungkin target kita ini mau menolong, namun tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengantar agen, sehingga hanya memberikan uang untuk naik ojek. Selanjutnya, kita akan mencoba menguji kepekaan masyarakat menengah ke atas. Minta tolong gua anterin ke rumah sakit. Boleh minta tolong nggak Bu? Anterin ke rumah sakit Bu, saya mau anterin adik saya ke rumah sakit. Rumah sakit yang dekat aja dari sini. Oh iya, naik itu aja mbak, naik angkot atau enggak? Kalau aku sih yang lagi sakit soalnya, sorry ya mbak. Ya ampun, kasihan banget. Sorry ya mbak. Makasih ya Bu. Mbak, boleh minta tolong nggak Mbak? Boleh minta tolong anterin ke rumah sakit nggak Mbak? Adik saya lagi sakit. Rumah sakit Kuris ini Mbak. Kuris ini. Adik saya lagi sakit soalnya Mbak. Saya mau. Makasih ya Mbak ya. Setelah beberapa kali mencegat target, agen yang kami lepaskan akhirnya mendapat satu penolong yang mau mengantarkan mereka ke rumah sakit. Dari hasil uji sosial, pasar dan mal yang telah dilengkapi oleh petugas keamanan membuat masyarakat tidak terlalu takut untuk menolong orang-orang yang tengah kesulitan seperti agen kami. Walaupun beberapa memang ada yang masih takut atau tidak peduli. Lantas, bagaimana jika kru dan agen memilih tempat sepi di mana sering terjadi pembegalan? Kali ini agen yang kita lepas hanya satu orang, sama seperti motif pembegalan yang biasa terjadi. Akankah mereka mendapat penolong yang mau mengantar? Saya juga buru-buru Pak. Maaf ya, suami saya mau pakai motor. Saya tinggal ke depan Bu. Bang, boleh berapa depan? Ya Bu. Ya. Mas, bentar, Mas. Mas, saya numpang depan, Mas. Mau ke rumah sakit dulu, Mas. Pemirsa, ternyata jumlah yang mau menolong dan tidak mau menolong tidak jauh berbeda jumlahnya. Banyak yang masih merasakan perbedaan penipu dan benar-benar membutuhkan pertolongan. Namun beberapa orang ini memilih jalan aman dengan tidak menggubris agen kita ini. Bentar, tolong ke depan dong, Pak. Bentar aja, Pak. Mari saya lagi pelan-pelan, Pak. Iya, sampai depan aja, Pak. Kita sebentar aja, Pak. Pak, saya serius, Pak. Ya, Pak, ya. Adik saya, Pak, lagi kecelakaan, Pak. Tolong ya, Pak. Iya. Itulah pemirsa hasil uji sosial kita hari ini. Selalu waspada dan berhati-hati di jalan meski kasus pembegalan tengah marak. Indonesia yang terkenal sebagai negeri ramah dan gemar menolong sesama, rupanya masih memiliki jiwa dan kepekaan sosial yang tinggi.
lagi buru-buru. Kalau saya punya HP sendiri. Saya kirim dulu. Ya udah lebih baik gua kasih duit deh buat lu ya. Gua lagi buru-buru. Kalau nggak anterin saya deh. Gua lagi buru-buru, lu nggak denger gua. Di pasar ini banyak masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang membawa motor. Mungkin target kita ini mau menolong, namun tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengantar agen, sehingga hanya memberikan uang untuk naik ojek. Selanjutnya, kita akan mencoba menguji kepekaan masyarakat menengah ke atas. Minta tolong Bu anterin ke rumah sakit. Boleh minta tolong nggak Bu? Anterin ke rumah sakit Bu, saya mau anterin adik saya ke rumah sakit. Dengan motornya. Pak, ini sih Pak. Boleh pinjam motornya nggak Pak? Kenapa emang mau kemana? Saya mau ke rumah sakit nganterin adik saya, dia sakit Pak. Dari semalam dia demam. Aduh maaf banget. Lagi nungguin itu. Lagi nunggu situ. Kasihan Pak, adik saya benar-benar butuh bantu ke rumah sakit Pak. Sebentar aja Pak, saya mau pinjam motornya. Cari yang lain aja deh. Atau enggak, Bapak antar saya aja deh, saya minta tolong. Ada apa deh? Saya mau pinjam motornya Bu, adik saya sakit demam. Saya mau ke rumah sakit. Kita kan lagi ada ini. Pak, anterin aja dulu, tuh anaknya panas. Terus ibu gimana? Ya udah ibu tunggu di sini aja. Akhirnya setelah di beberapa toko, kami menemukan pasangan suami istri yang baik hati. Sang istri rela menunggu di toko tersebut agar suaminya mengantar agen on the street ke rumah sakit. Sabar ya, adik. Dalam beberapa kasus, toko dan supermarket memang sering menjadi sasaran peminta-minta atau para begal untuk mencari target. Ini membuat orang-orang menjadi semakin mawas diri, apalagi keamanan di depan toko atau supermarket kurang maksimal. Supermarket Mbak, boleh minta tolong nggak Mbak? Boleh minta tolong anterin ke rumah sakit nggak Mbak? Adik saya lagi sakit. Rumah sakit Puris ini Mbak. Puris ini. Adik saya lagi sakit soalnya Mbak. Saya mau. Makasih ya Mbak ya. Setelah beberapa kali mencegah target, agen yang kami lepaskan akhirnya mendapat satu penolong yang mau mengantarkan mereka ke rumah sakit. Dari hasil uji sosial, pasar dan mal yang telah dilengkapi oleh petugas keamanan membuat masyarakat tidak terlalu takut untuk menolong orang-orang yang tengah kesulitan seperti agen kami. Walaupun beberapa memang ada yang masih takut atau tidak peduli. Lantas, bagaimana jika kru dan agen memilih tempat sepi di mana sering terjadi pembegalan? Kali ini agen yang kita lepas hanya satu orang, sama seperti motif pembegalan yang biasa terjadi. Akankah mereka mendapat penolong yang mau mengantar? Maaf ya, suami saya mau pakai motor. Saya tunggu ke depan Bu. Abang dulu berapa depan? Ya Bu. Ya. Mas, bentar, Mas. Mas, saya numpang depan Mas. Iya. Mau ke rumah sakit dulu Mas. Pemirsa, ternyata jumlah yang mau menolong dan tidak mau menolong